Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Dapur Sederhana. Pada kali ini saya akan membuat olahan telur yang kekinian yang rasanya enak banget dan pastinya bikin nagih. Nah, bagi teman-teman yang punya telur di rumah, jangan cuma dimasak gitu-gitu aja ya. Mari ikutin resep ini, dijamin semua teman-teman pasti pada suka. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, mari ikutin terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, kita siapkan 5 butir telur ukuran sedang. Kemudian tambahkan cabai merah keriting secukupnya, cabai rawit secukupnya, ada 2 buah sosis dan ada 1 buah wortel. Kemudian tambahkan bahan yang lain, yaitu ada bawang merah, bawang putih secukupnya, ada bawang daun secukupnya, dan ada seledri juga secukupnya. Kemudian kita akan tambahkan tahu putih sebanyak 3 potong. Lalu kita tuang ke wadah lain atau ke mangkuk ukuran sedang seperti ini. Kita akan hancurkan dengan garpu. Kita hancurkan asal aja ya, tidak perlu terlalu hancur. Nah, kira-kira seperti ini saja. Lalu kita akan pecahkan telurnya semua. Kalau udah, kita akan hancurkan dan kita campurkan, terus diaduk-aduk atau dikocek-kocek sampai benar-benar tercampur rata ya. Kemudian kita akan iris-iris wortelnya. Wortelnya kita akan iris-iris berbentuk dadu kecil-kecil ya. Lalu kita iris-iris seledrinya juga. Kalau udah, disisihkan ke pinggir seperti ini. Lalu iris-iris juga bawang daunnya semua ya. Nah, untuk bahan-bahannya ini sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kemudian kita iris-iris juga cabai-cabainya. Iris-iris sesuai selera juga ya.
Kalau udah, kita ke pinggirkan dulu, lalu kita akan iris-iris juga sosisnya ya. Nah, untuk sosisnya itu sesuai selera teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak ada sosis yang seperti ini, bisa diganti dengan sosis yang lain agar hasil gaitnya nanti bisa benar-benar renyah. Terus dikeplok-keplok seperti ini ya teman-teman. Kemudian tambahkan sedikit air lagi dan terus diaduk-aduk. Nah, ini triknya agar hasil kayak nanti renyah ya teman-teman. Jadi kalau sudah semua, kita akan tuang ke mangkok yang berisikan tahu dan telur tadi ya. Aduk terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk cara penggorengannya silahkan kalau sudah, kita akan campurkan dan kita akan aduk-aduk hingga tercampur merata ya. Kalau sudah, kita akan sisihkan dulu. Lalu kita akan tambahkan tepung tapioka sebanyak 5 sendok makan. Lalu campur dengan air secukupnya. Nah, kekentalannya seperti ini saja ya. Lalu kita akan tuang ke adonan telurnya ya. Kalau udah, kita akan aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Aduk terus hingga benar-benar tercampur rata ya. Kalau udah, kita akan tambahkan lada bubuk secukupnya. Tambahkan 1 sendok teh garam. Tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa. Lalu aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Kalau sudah, kita akan siapkan citakan seperti ini ya. Untuk citakannya tergantung selera ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya yang seperti ini, bisa diganti dengan citakan yang lain. Isi citakannya semua dan isiannya jangan terlalu penuh, karena ini ukuran citakannya terlalu besar. Jadi kita isi setengahnya. Walaupun diisi setengahnya, nanti akan mengembang juga ya teman-teman. Kalau sudah siap, kita akan kukus. Oke, sekarang kita pindah ke meja makan. Dan inilah hasilnya, ayam pilet cabai garam ya. Sekarang saya akan cicipi dengan nasi. Kalau sudah, kita akan kukus selama 10 hingga 20 menit atau sampai matang. Nah, ini sudah 20 menit, ini sudah matang ya. Kita akan angkat dan kita akan dinginkan dulu. Kemudian ini akan saya kasih perasan jeruk nipis ya. Saya pakai setengah buah saja. Kalau teman-teman di rumah tidak ada jeruk nipis, bisa menggunakan jeruk lemon atau cuka atau air asam ya. Sekarang ratakan. Setelah diratakan, ini diamkan dulu kurang lebih selama 5 menit, kemudian dibilas sampai bersih ya. Ini sudah dingin ya teman-teman, kita akan keluarkan dari citakannya. Nah, ini mengeluarkannya gampang banget ya teman-teman, walaupun tidak diolesi dengan minyak. Kurang lebih 1 cm ya teman-teman, ini dikeprek aja. Saya menggunakan jahe biar nanti aromanya lebih wangi ya. Kemudian juga ada. Nah, ini sudah semua. Ini sudah dingin ya teman-teman. Ini sudah siap kita santap. Nah, ini mau dimakan seperti ini saja sudah enak banget ya teman-teman. Kalau teman-teman mau digoreng juga bisa. Ini sudah bisa untuk lauk makan atau untuk cemilan. Nah,
Kita akan goreng saja ya teman-teman. Goreng semua hingga matang ya. Kalau sudah matang semua, kita akan angkat dan kita akan tiriskan, kemudian kita akan dinginkan. Cek ya, cekernya ini kalau sudah empuk berarti ayamnya sudah matang. Ayamnya ini tadi saya rebus juga sampai 30 menit ya teman-teman. Selain ayamnya yang masih muda, pasti yang saya gunakan ini retensi terhadap panasnya sangat baik. Jadi memasak lebih efisien ya, lebih cepat juga. Setelah bumbu masuk, ini saya adulkan sebentar dan kuahnya akan saya tambahin lagi karena tadi sudah berkurang. Nah, ini siap disajikan ya teman-teman. Ini hasilnya memang bikin nagih. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini olahan telur yang kekinian dan bisa dijadikan untuk ide jualan, ide cemilan atau untuk pengganti lauk nasi ya. Mari kita akan iris ya, kita akan tes. Wow, ini benar-benar memang mantul banget. Benar-benar kelihatan bikin nagih. Ini empuk di dalam, garing di luar, ada rasa gurih, ada rasa asin, pedas, pokoknya campur jadi satu. Nah, ini benar-benar bikin ketagihan semua orang. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Selamat mencoba. Kita akan jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.